Take a Watch Now bersama saya Alice Kalista, dan hari ini saya akan ngobrol dengan Dr. Eklen Dorsenduk from Ekles Clinic. Hi dok. Hi, I'm so happy and excited today to learn so much from you. Thank you. Kita saling belajar ya. Oke, so BA viewers, sekarang ini saya berada di Ekles Clinic di cabang Pluit, yaitu cabang ke-32 ya? Iya. Ini luar biasa banget loh. Nah, aku penasaran nih ya, ini kan 32 cabang termasuk luar kota, luar pulau ya. Benar. Ada di Bali juga, di Makassar, di Iya. Manado, sampai Iya. bahkan di Ambon, Ternate. Papua. Itu semuanya terjangkau ya. Terjangkau. Ekles Clinic udah ada di situ semua. Nah, aku penasaran nih, itu gimana caranya ya, tipsnya, boleh di-sharing ya dok ya? Bukan hanya membangun ya, tapi juga gimana sih caranya memaintain itu semua sampai akhirnya bisa ada 30 cabang, dan pasti kedepannya bakal ada lagi juga kan dok ya? Dari segi kualitas, dari segi SDM, dari segi semuanya, pokoknya itu tolong di-share ke BA viewers. Oke, Alice, saya flashback ke belakang ya. Ekles ini kan baru genap 6 tahun kemarin bulan Juli. Jadi saya ingat tuh di akhir tahun 2016 saya dirikan Ekles Clinic ini di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara kan kotanya Manado. Ya. Ini bukan di Manadonya, kotanya di Tomohon. Itu berapa jam tuh dari rumah? Sejam. 1 jam. Mungkin bagi orang Manado tahu ya, karena saya asli orang Minahasa. Oh, oke. Jadi saya murni perantauan di Jakarta. Saya memang sampai SMA di Minahasa, kuliah kedokteran baru di Manado. Terus dalam hidup saya tuh saya selalu ada action plan, ada program jangka pendek. Dari dulu juga teman-teman kuliah tahu, dalam setahun gue mau apa, dalam 5 tahun gue akan jadi apa, gitu. Jadi terus mungkin aku ada dalam tanda kutip ambisi dalam hal positif ya. Jadi kalau aku sudah terjun di hal itu, aku mau tuh aku harus jadi paling baik di hal itu menurut versi saya. Gitu. Akhirnya karena I have my own problem, jadi saya mempunyai problem kulit yang paling ngetop, namanya jerawat. Tahu kan ya? Paling populer. Paling populer. Jadi dari kecil karena mungkin keturunan, kalau di Manado itu kan ada marganya. Marga saya Senduk, ID itu jerawat. Jadi ternyata kalau marga Senduk pasti lo jerawatan ya. Gitu. Termasuk saya. Jadi tuh saya saat waktu SMA tuh sangat-sangat insecure. Jadi waktu pun mau keluar rumah, kalau orang tua ajak ke mall, saya sangat insecure karena nggak pede, karena jerawatan. Takut dijudge orang. Takut dijudge orang gitu. Akhirnya waktu kuliah, memang saya ingin jadi dokter, tapi sebelumnya dokter anak. Oh, dokter anak. Dokter anak, karena mungkin di rumah saya waktu itu di Tondano tempat kumpul ponakan-ponakan. Jadi saya sama adik saya dokter juga, kita suka banget anak-anak. Jadi saya akan jadi dokter anak. Tapi ada meantime waktu kuliah semakin berjerawat kan, karena kuliah kedokteran kan belajar dari pagi sampai pagi kan, semakin berjerawat dan semakin tidak habis-habisnya saya mengobati diri saya sendiri. Terus akhirnya berpikir, kenapa saya nggak jadi dokter estetik aja mungkin, atau dokter kulit, karena mungkin saya mengalami dan mungkin ini menjadi problem banyak orang. Dari situlah mengobati diri sendiri. Akhirnya pada saat lulus dokter, oke, saya ambil estetik. Memang kalau di Indonesia kan belum ada khusus estetik ya, jadi itu saya sekolah di luar. Karena waktu itu versi saya, oke, saya akan ingin jadi paling baik di bidang ini estetik. Otomatis pertama saya harus tambah sekolah, otomatis saya ambil di American Academy of Aesthetic Medicine, dulu itu di Singapura. Oke, dan kedua misi saya, oke, saya harus ada klinik sendiri. Itu versi terbaik yang harus aku achieve gitu. Hanya walaupun dengan modal ala kadarnya, karena waktu itu di tahun 2016 keluarga saya mengalami titik terendah, mungkin karena tidak pintar berbisnis ya, jadi memang pelit. Jadi saya tuh cuma menyewa satu ruko, itu pun cuma lantai 1, itu pun pasien saya, jadi dikasih murah, bisa bayar per bulan. Saya ingat modal awal tahun berapa? 5 juta. 5 juta udah buka klinik ya? Itu 5 juta dengan dibantu teman-teman juga ya? Iya, pasiennya? jadi 5 juta pasien saya dia bisa bayar per bulan. Kita cuma renov ala kadarnya, pegawai cuma saya sama suster 1. Belum mampu beli alat gitu. Tapi surprisingly dalam 2 minggu tuh direspon. Walaupun kita cuma facial, peeling sama skincare pun belum ada on brand gitu. Tapi thank God direspon bagus, karena waktu itu pun saya bilang ke tim saya, walaupun kita cuma berdua, akhirnya tambah 1 nurse lagi, yang paling penting kita harus service excellent. Walaupun kita kekurangan kita tidak ada alat dan sebagainya, tapi harus ada plus-plus di luar itu, salah satunya service excellent. Akhirnya dengan kekuatan the power of mouth to mouth, jadi saya ingat tuh dalam 2 minggu lumayan rame. Saya ingat udah terkumpul 20-an juta, akhirnya bisa direnov lah ala kadarnya.
Saking saya nggak bisa membayar arsitek ataupun desain interior, jadi yang jadi tukang itu almarhum papa saya sama om saya. Jadi cuma bisa dikasih uang ala kadarnya. Jadi masih ala kadarnya, tapi tenggat dalam 3 bulan itu direspon luar biasa. Bahkan pasien-pasien itu bukan hanya berasal dari kota Tomohon, tapi 70% berasal dari luar kota Tomohon, which is Manado sama Gorontalo. Kalau dari luar kota karena datang ke situ Iya, ya? karena mungkin didengar ya, ini Iya. bagus, dokter ini bagus karena hasilnya. Bahkan saya ingat tuh dalam 6 bulan lagi kita buka Gorontalo, ada kesempatan di situ. Kenapa? Karena banyak pejabat-pejabat dari Gorontalo datang ke Tomohon untuk treatment. Ibu gubernur dan pejabat-pejabat lainnya. Jadi, buka dong di Gorontalo. Akhirnya 6 bulan lagi kita memberanikan diri buka di Gorontalo. Saya ingat ini masih klinik rumahan juga ala kadarnya. Wow, tapi boom di Gorontalo. Ada sama ini. Iya, benar. Jadi banyak sekali pasien. Tenggat baru di 1 tahun saya buka Manado. Jadi tadi belum ada di kota Manado nih. Baru saya buka Manado itu udah lumayan bagus dikit lah ya, karena udah terkumpul modal. Saya ingat juga di Gorontalo di bulan 8 saya sudah bisa beli alat-alat gitu. Karena dulu nggak ada modal sama sekali. Akhirnya 1 tahun lagi saya buka di Manado. Wah, itu list dua tingkat kliniknya. Memang belum terlalu besar juga. Masih acara opening ceremony, saya ingat jam 9 pagi di atas. Di bawah tuh udah pada ngantri. Wow. Itu oke, titik awal, antusiasmenya. antusiasmenya luar biasa. Itu titik awal boom Eklas gitu. Dengan 3 klinik itu, dan mungkin itu titik awal boom bagi diri saya untuk lebih pede. Akhirnya saya bentuk satu visi karena saya kan ada target. Saya pingin, saya bilang ke tim, saya bentuk sistem, bentuk tim. Sekarang misi kita adalah ingin menguasai Indonesia Timur. Saya bilang, gitu. Itu goals kita. Otomatis saya harus bangun sistem dulu. Itu teman-teman gue tuh waktu di Manado sesama dokter dia bilang gini, panggilan Andrew kalau di sana. Andrew, kok tim lu banyak banget sih sekarang? Aku berprinsip gini, kita harus menyediakan tempayan yang besar untuk menampung makanan yang banyak. Setuju ya? Jadi aku harus sediakan tim yang bagus, komplit, karena saya yakin Eklas akan besar di kemudian hari. It works. Jadi akhirnya terbukti dengan tim yang solid, malah kita tambah-tambah tim karena terpakai semuanya. Saya ingat dalam waktu 1 tahun itu buka Manado, di 1 tahun itu kita udah buka 4 klinik. Manado, Ternate, Ambon, Gorontalo, banyak 4 deh, lebih itu dalam 1 tahun. Setelah 2 tahun lebih, masuk tahun ketiga berjalannya Eklas, akhirnya tuh kita sudah hampir di semua kota di bagian timur. Karena waktu itu saya orang timur, saya bilang ke tim saya juga, kita orang timur ya kita kuasai Medan kan bagian timur. Biarlah bagian barat sana dikuasai Medan lain gitu. Tapi di tahun ketiga kita berubah target kita. Visi saya juga berubah. Sudah pede kan kita menguasai Indonesia Timur. Kenapa kita nggak menguasai Indonesia? Barulah di awal tahun ketiga saya memutuskan buka di Jakarta. Jakarta itu cabang pertama saya di Bellagio di Mega Kuningan. Itu pun masih klinik secuil karena lebarnya cuma 60 meter persegi, karena masih pun saya coba-coba gitu. Tapi Suprangsi ini juga tenggat direspon bagus, rame. Saya belum tinggal Jakarta, saya masih bolak-balik. Saya masih tinggal di Manado. Akhirnya saya pede dengan klinik di Jakarta itu. Akhirnya saya bilang ke tim lagi, itu sebelum pandemi saya ingat. Saya bilang, kalau kita buka di Jakarta, otomatis kita harus buka, waktu itu target kita di mall. Karena saya lihat orang Jakarta perlu yang praktis karena macet-macet. Dia mall jadi one stop solution, belanja mungkin sambil treatment. Kita buka di Jakarta, buka di mall-mall. Berarti kalau kita mau hit di Jakarta, kita harus buka di mall paling prestis di Jakarta. Saya bilang gitu. Plaza Indonesia, saya bilang gitu. Waktu itu tim gue di Jakarta, mimpi kali ini dokter. Orang daerah, secuil gitu kok bisa mau aja mimpi ya. Mimpi setinggi langit dong, mumpung nggak dibayar. Tapi karena aku set goals, akhirnya saya pingin capai. Saya memberanikan diri ketemu manajemen Plaza Indonesia kayaknya. Dengan proposal yang saya bikin bagus dan sebagainya, ada peluang akhirnya. Jadi direspon juga, tapi mereka ada masukan-masukan, tapi mereka lihat ini Eklas ini adalah klinik startup yang akan maju di kemudian. Tapi dengan beberapa revisi. 3 bulan, 4 bulan saya pitching terus, tapi di tengah pitching terus yang memang Tuhan luar biasa baik juga. Jadi waktu itu saya ketemu dengan orang Korea, partner saya. Kalau mau berpartner, buka link saya di Korea, saya bilang. Jadi karena waktu itu kan bukan itu ya, sampai sekarang juga kiblat kecantikan sekarang Korea.
Jadi saya bilang, oke, buka link saya di Korea, kita collab Plaza Indonesia. Dan terjadi, saya ke Korea, saya tanda tangan MOU dengan beberapa rumah sakit plastik surgery yang lumayan bagus di sana. Dan rencananya selain Plaza Indonesia kita mau buka beda plastik waktu itu. Tapi memang mungkin itu belum jalannya kan waktu itu pandemi. Akhirnya di sana juga lagi turunnya. Jadi itu membuktikan bahwa kita punya goals dan kita punya mimpi. It works kalau kita mencoba. Gitu. Dan ini kita buka di Plaza Indonesia itu tahun 6 bulan atau 8 bulan setelah cabang pertama. Oh, oke. Hanya terjadi di diri saya yang dulunya tim saya meragukan, karena kan mall itu mungkin sangat memilih brand ya, dan kita kan brand lokal pertama. Jadi itu semakin terpacu dan semakin rasa percaya diri ke kita. Singkat cerita, akhirnya kenapa juga saya memutuskan tinggal Jakarta? Karena waktu itu saya aktif juga di dunia entertain. Dunia entertain, jadi saya hobi nyanyi dari keluarga yang suka nyanyi semua. Saya ngefans banget yang namanya Chris Patti. Oke. Tahu ya? Iya. Chris Patti. Singkat cerita ada tim marketing saya ketemu pada Chris Patti dan Dr. Eklendro, belum namanya belum Dr. Ekles tuh. Okay. Dr. Eklendro ngefans banget tuh sama lu. Di video call waktu itu saya di Manado, terus dia bilang, dokter kalau ke Jakarta bareng dong, kita nge-jam bareng. Waktu ke Jakarta, antusias dong kita nge-jam bareng, mungkin dia agak suka tipe suara saya, dok kita bikin single. Wah, oke. Jadi waktu opening Plaza Indonesia, saya ingat saya juga luncurin single. Oke. Gitu, single baru, nggak top amat sih, tapi dari situ mungkin saya dikenal, diundang di talk show. Salah satu saya ada acara TV kan sekarang, salah satu acara TV saya ini, akhirnya minggu depannya dari bintang tamu ditawarin jadi host. Itulah titik awal saya tinggal Jakarta. Karena saya lihat berpotensi dari bisnis dan karir. Gitu. Jadi personal branding bisa naik, bisa efek juga ke kayak mendayung 20 pulau ya. Gitu. Nah, buat bisa dokter sampai visinya yang tadinya itu meningkat ya dok ya, ada progres kan dari segini gitu kan. Itu yang menemani atau yang membuat dokter bisa terus naik itu tuh apa sih? Oke, pertama memang harus punya sistem, gitu, harus punya tim. Kita nggak bisa bergerak diri sendiri. Ya. Kita harus punya tim dan kita bentuk tim sesuai dengan job desk-nya mereka masing-masing. Jadi ada tim-timnya, karena kita nggak bisa berdiri sendiri. Kadang-kadang mungkin ada teman-teman dokter tim bayar banyak ya. Kalau kita lakuin sendiri cuma mungkin hasil 100, tapi kalau kita lakuin ber-10 ya hasil 1000, mana yang lu pilih? Gitu. Jadi bangun tim tetap. Jangan takut berarti. Jangan takut tim ya. Jangan takut untuk ikut tim gitu. Jadi itu sih yang paling penting. Akhirnya Ekles meningkat. Tapi Elis, saya punya value dalam diri saya untuk achieve my goals. Mungkin yang saya bisa bagikan ke teman-teman di sini. Jadi dari dulu tuh saya kalau achieve sesuatu saya bilang oke, ini value saya. Pertama, I have a big motivation. Big ini bukan sekedar big, tapi harus motivasi yang berapi-api. Gitu. Jadi aku harus bermotivasi kuat. Kedua, pray, didoakan. Karena harus seizin dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena nggak mungkin juga kita berdoa terus turun berkat dari orang itu. Ya. Nah, ketiga harus action. Harus dong kerja. Dan seiring dengan perjalanan pengalaman saya nggak cukup hanya sekedar action. Ini yang paling penting harus fokus. Ya. Fokus di sini dalam arti maintain. Contoh sekarang speed kita 100, besok speed 30, besok speed 20. Kapan sampainya ke tujuan? Konsisten ya berarti. Konsisten, maintain, speed harus di maintain dan sebagainya. Karena saya sangat suka bekerja dengan anak-anak muda, tapi problemnya itu sekarang. Gitu. Nah itu mungkin ya akhirnya saya push diri saya sehingga tenggak Ekles tuh walaupun di pandemi berkembang besar. Malah di Jakarta tuh Ekles berkembang di saat pandemi. Oh gitu, wow, blessing in this Iya, ya. jadi saya ingat di tahun pandemi itu kita dirikan 6 klinik. Wow. Nah, itu sangat tujuh ya. Saat orang-orang menutup, menahan diri ya, yang penting duit dipegang dulu ya, ini malah jor-joran ya. Malah berkembang di saat pandemi gitu. Jadi apa itu dok yang bikin dokter terus pede terus untuk maju gitu? Maju, oke. Jadi gini, waktu pandemi itu juga sebenarnya adalah titik terberat Ekles. Itu kita udah 20 cabang. Februari saya ingat pandemi dan harus tutup. Ya. Saya ingat saya lagi bangun 4 klinik dan 2 klinik gede. Jadi tabungan saya terkuras luar biasa ya. Gitu. Saya ingat. Jadi waktu itu harus tutup dan saya ingat deposit uang saya hanya untuk sebulan gaji. Karena kan waktu itu udah 200 karyawan. Waduh, kayak gambling nih.
Tapi di titik yang sampai sekarang ini saya tenggat tuh pandemi. Karena dengan pandemi itu, ya kita manusia kan diberikan akal hikmat, akal budi dari Tuhan ya. Karena dengan pandemi itu kita berinovasi. Belum tentu, contoh ada apa yang kita dilakukan sekarang, belum tentu kalau nggak ada pandemi, belum tentu apa yang kita lakukan sekarang ada. Gitu. Jadi waktu itu kita berinovasi, akhirnya kita gedein home treatment, kita gedein skincare kita, dan it works sekarang. Gitu. Jadi ya itu Tuhan kasih hikmat akal budi ya harus dilakukan. Gitu. Nah, dokter tadi kan juga bilang ya motivasi itu penting ya, membara-bara gitu. Cuman kadang sebagai saya juga bisnis ya, ada saat-saatnya kita pasti down kan. Ada saat-saatnya kita overwhelmed with situation, banyak problem datang. Gimana self motivate kita sendiri untuk terus on fire. Gitu. Goals. Saya selalu ada target goals dan selalu berubah. Kalau udah capai harus ada goals lagi. Harus ada goals lagi. Contoh gini, kita treadmill. Kita set waktu kita 10 menit. Pasti di menit ke-11 sudah capek. Setuju ya? Tapi coba hari ini. Oke, hari ini gue mau treadmill 30 menit. Di menit ke-11 pasti capek. Tapi goals kita masih ada 30 menit. Pasti kita tetap lakukan sampai 30 menit. Jadi harus terpenting itu adalah punya long term goal. Long term itu yang goals harus di-set di awal. Di-set awal, nggak apa-apa setinggi langit. Mumpung nggak ada yang melarang dan nggak dijual, mumpung free kan. Iya. Oke, tadi dokter juga nyebutin ya, kan tadi kan Equus berkembang begitu pesat ya, sampai akhirnya di tahun 2020 ya, itu dapat penghargaan The Fastest Growing Aesthetic Clinic in Indonesia. Terus tahun 2021 ini juga mendapat penghargaan Indonesia Best Beauty Clinic by Asian Star Award winner ya dok ya. Yeah. Nah ini kan dapat 2 penghargaan dok ya. Pasti kan dokter kan goal minded banget nih ya. Yeah. Kedepannya udah punya target lagi nih, mau dapat award apa, mau dapat penghargaan apa. Ini apa dok langkah yang akan dilakukan ke depan? Terus perbaiki. Jadi terus perbaiki lini kita. Jadi terus bertambah cabangnya. Terus perbaiki tim, karena tidak ada pun yang sempurna dan selalu fleksibel ya, karena kebutuhan pasar akan berbeda. Contoh model bisnis kita di sebelum pandemi seperti ini, tapi ini berubah drastis after pandemi. Jadi kita harus fleksibel. Dia namanya bisnis harus ikut kemauan pasar juga, tapi kita jangan menghilangkan brand identitas kita. Nah, kan ini akan ada perubahan ini ya dok ya, pandemi ini kan semua apa-apa sekarang serba online, serba digital. Setuju. Nah, untuk Equus Clinic juga sebenarnya yang dilakukan persiapan untuk digital marketing itu apa aja sih dok? Setuju. Jadi pas pandemi akhirnya kita merubah hampir semua yang kegiatan offline, kalau bisa ada online-nya. Contoh konsultasi, kita kemarin menyediakan online konsultasi, pembelian produk dan sebagainya. Jadi semua yang ada kegiatan offline, kita usahakan ada online-nya kalau bisa. Dan itu terus berlangsung. Dan itu terus diperbaiki sampai sekarang. Dan kegiatan marketing yang otomatis. Kalau dulu kan karena kegiatan marketing yang kita lakukan juga banyak di offline. Sekarang yang kita lakukan adalah banyak di online. Tapi, Liz, sebenarnya untuk masa sekarang ya, apalagi bagi mungkin mau mulai bisnis sekarang sangat gampang. Kalau dulu saya ingat karena belum terlalu kuat digital marketing, kita harus untuk menaikkan awareness kita harus kadang-kadang mengorbankan dana yang lumayan gede. Kita harus sewa billboard, harus kegiatan marketing offline event di mana-mana. Tapi sekarang ada sosial media dan sebagainya, dan gratis lagi cara berpromo. Ya, benar. Jadi wah sekarang sangat-sangat terbuka lebar. Sekarang kan saya iri dengan saya masih muda sih, saya masih muda ya. Tapi coba saya terlahir 10 tahun dulu lebih muda, pasti dengan kegiatan sekarang wah luar biasa gercep dan kesempatannya semakin terbuka. Oke, jadi intinya digital marketing itu sekarang tersedia banyak banget ya. Just be creative ya dok. Hanya harus. Oke, nah terus nih dok ya, kan sekarang tren kecantikan juga pastinya terus nih berubah, berinovasi terus ya. Dan kita tahu pameran itu juga banyak ya, setahun bisa berapa kali. Yang ditawarkan mesin-mesin terbaru, alat-alat terbaru juga banyak. Itu dokter gimana sih pertimbangan apa saja yang harus dipilih ketika memutuskan oke, aku mau masukin ini di klinik saya sekarang? Benar. Memang tergantung kebutuhan. Jangan karena mungkin lagi top ini kita latah. Akhirnya di klinik alat tidak digunakan. Kan secara bisnis kita beli alat supaya juga menjamin nadinya bisnis gitu bisa menghasilkan. Jadi pertama tergantung kebutuhan pasar, tergantung kebutuhan customer sih. Jadi biasanya kita ada tim medis dan tim non medis. Kalau tim medis itu dia akan sekaligus business development, treatment apa yang harus kita butuhkan dalam 6 bulan. Begitu juga non medis. Non medis itu soalnya di Equus kita bagi 2 kategori. Non medis kayak facial, bukan dokter yang melakukan, tapi kalau medis dokter yang melakukan. Jadi kita ada 2 tim ini.
mereka ya akan 6 bulan ini kita harus karena kita tiap 6 bulan harus ada satu treatment baru. Treatment ini dok yang bagus. Jadi kita survei dulu, kita lihat kebutuhan customer, terus kita trial dulu di kita. Oh, oke. Kita trial dulu di kita, baru oke, kita putuskan ini yang akan kita beli sebagai new treatment. Kita juga ada Eclass Academy sih. Oh, oke. Eclass Boleh dong Academy. ceritain dong Eclass Academy gimana? Eclass Academy sebenarnya untuk internal, jadi semua karyawan Eclass wajib ikut sekolah di Eclass Academy. Kayak training internal. Kayak training internal, supaya satu SOP semua termasuk dokter. Oke. Jadi itu yang sangat membantu supaya semua kalau ke Eclass manapun sama servicesnya. Sama. Itu Sama juga kualitasnya. salah satu cara dokter yang mempertahankan 32 cabang gimana sih nih supaya Memaintain. kualitasnya sama ya? Iya. Oke, wow. Aku belajar banyak banget hari ini. Walaupun aku bukan dokter, tapi sebagai beauty enthusiast juga, aku dapat banyak sekali masukan hari ini. Benar. Oke, thank you so much dok. Thank you Terima so kasih. much ya. Sampai kita ketemu lagi di acara next. Selanjutnya ya. Estetik Oke, sukses selalu ya. Ya, thank Oke, you. thank you. Bye.